Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 7. Oh, belok kiri, karena banyak kendaraan. Jadi kurang dengar kamu tadi bicara apa, alasan Bara. Kini Aura tidak duduk sampai ke ujung. Hanya duduk dengan berjarak sedikit. Agar pria itu mendengar apa yang dikatakannya. Biar mereka tidak mutar. Sudah sampai, berhenti di sini saja. Ucap Aura saat sampai di depan rumah orang. Sengaja berhenti di sana. Ini rumah kamu? Tanya Bara setelah menepikan motornya. Ia menunjuk rumah itu. Aura menggeleng. Rumahku agak ke sana. Yang warna biru itu. Tunjuknya pada rumah orang. Tah rumah siapa? Ia juga tidak tahu. Kenapa turun di sini? Biar aku antar saja sampai rumah. Tawar Bara. Aura menolak cepat. Tidak usah. Di sini saja. Kos. Anku khusus wanita. Pria tidak boleh masuk. Jadi sudah sampai sini saja mengantarnya. Terima kasih. Ia berkata panjang lebar. Oh, baiklah. Bara mengerti. Wanita itu mengangguk. Bara menatapnya sejenak. Keduanya saling bertatapan. Dan Aura yang memutuskan tatapan itu. Ya, sudah. Aku pulang dulu. Ucap Bara kemudian. Iya. Hati di jalan. Oh, ini helmnya. Aura pun dengan cepat melepas helm dan memberikan pada Bara. Jangan sampai kelupaan. Pelan saja. Ucap Bara sambil merapikan rambut wanita itu yang agak berantakan. Dek. Hati Aura berdebar tidak menentu. Perlakuan pria itu membuatnya lemah. Hatinya lama bisa meleleh juga kalau begini ceritanya. Pria bernama Bara itu sangat meresahkan. Sudah rapi dan makin cantik. Puji Bara dengan tulus. Sudah sana pulang, ucap Aura kemudian. Ia merasa wajahnya makin memanas. Aku pulang, nanti malam aku akan meneleponmu. Ucap Bara kembali. Aura mengangguk pelan. Ia melihat pria itu naik ke motor. Bara tersenyum sesaat padanya dan berlalu pergi. Hufet. Begitu sepeda motor Bara tidak terlihat lagi. Aura menghela nafas berkali-kali. Memegangi wajahnya yang sudah panas. Baru kali ini, ia merasakan hal seperti ini pada pria yang baru bertemu. Biasanya Aura bersikap biasa dan sewajarnya saja. Tapi dengan pria bernama Bara itu, ia tidak bisa biasa. Hatinya tidak bisa diajak kompromi. Apa aku tertarik padanya? Batin Aura. Tatapan pria itu tidak baik untuk hatinya. Aura pun berjalan lalu memasuki gang. Lalu berjalan lagi melewati rumah orang. Berjalan lagi melewati gang tikus. Masuk ke gang lagi. Lalu ke jalan besar. Kemudian masuk ke gang. Gang dan gang. Dan sampailah ia di rumahnya. Tadi Aura memang sengaja meminta turun agak jauh dari rumahnya. Ia tidak mau pria itu mengantarnya sampai rumah. Sampai juga di rumah. Aura kelelahan. Cukup jauh ia berjalan. Dari mana? Tanya Lili saat melihat Aura sedang menenggak air minum. Temannya itu begitu sangat kehausan. Seperti telah melakukan berlarian saja. Keluar sebentar tadi. Jawab Aura. Kemana? Tanya Lili menelisik. Ia ingin tahu. Kesanalah. Aku mau mandi dulu. Aura pun berlalu pergi. Ia masuk ke kamarnya. Beberapa waktu kemudian, Aura berbaring sambil menatap ponselnya. Katanya pria itu nanti malam akan meneleponnya. Ini sudah malam. Tapi belum meneleponnya. Apa pria itu hanya berbasa-basi saja? Padahal sebenarnya tidak mau menghubunginya lagi. Aura menghentakkan kakinya di ranjang. Merasa kesal dengan perlakuan pria itu. Seharusnya jangan membuatnya baper dong.
jika tidak ada kelanjutannya. Dasar pria jahat, dumel Aura. Ingin menghubungi terlebih dahulu. Gengsi dong. Ia harus menunggu sampai pria itu yang menghubunginya duluan. Aura, ayo makan malam. Aku masak nasi goreng. Teriak Lily sambil mengetuk pintu kamarnya. Aura pun bangkit tak lupa meraih ponsel. Lalu berlari ke dapur. Bagaimana? Tanya Lily saat melihat Aura sedang melahap masakannya. Enak. Jawab Aura sambil mengangguk. Masakan Lily lumayanlah. Gimana kerjanya tadi? Tanya Aura. Lily baru mulai bekerja di kantor yang baru hari ini. Ya, gitulah. Pekerjaannya seperti biasa. Tapi yang membuat tidak biasa, adanya Robbie di sana. Lily mengingat hari ini. Robbie sering sekali melewati tempat kerjanya. Memang tidak menyapanya. Hanya tersenyum tipis padanya. Lily tidak tahu apa Robbie memang selalu lewat dari sana atau karena mau melihatnya. Robbie sudah membuat pikiran Lily melayang kemana-mana. Aura melihat Lily dengan wajah aneh. Ia bertanya tentang pekerjaan hari ini. Tapi temannya setelah menjawabnya tampak senyum. Seperti ada hal yang sudah terjadi. Lily. Aura memukul lengan sang teman. Aura. Lily kesal. Aura mengagetkannya. Ia lagi melamun memikirkan Robbie. Malah diganggu. Setelah selesai makan, Aura melirik ponselnya. Tak ada bunyi dari benda itu. Hening dan tergeletak di meja makan. Panggil Lily. Kok melamun? Tanyanya. Kini Aura yang malah melamun. Seperti ada yang dipikirkannya. Enggak, aku tidak melamun. Geleng Aura cepat. Apa kau lagi nunggui telepon dari seseorang ya? Tebak Lily. Dari tadi mata Aura melihat ke ponselnya terus. Aura melihat ke arah Lily dengan mimik wajah seolah mengatakan kok bisa tahu. Apa begitu kelihatan dia menantikan telepon itu? Aura, ada apa? Ayo cerita. Lily jadi penasaran. Ekspresi Aura mengiyakan. Itu. Aku dapat kenalan dari aplikasi yang kau download waktu itu. Aura mulai bercerita. Tak ada salahnya cerita dengan Lily. Terus, Lily tampak penasaran. Dia mengajakku bertemu. Oke, kapan? Aku akan menemanimu bertemu dengannya. Sela Lily dengan semangat. Ia dan Aura selalu bersama jika menemui pria kenalan mereka. Itu dilakukan. Untuk berjaga. Jaga saja. Aura diam dan melihat Lily. Kami sudah bertemu. Kapan? Kenapa tidak mengajakku? Bagaimana pria itu? Apa dia melakukan hal buruk padamu? Tanya Lily bertubi-tubi. Seharusnya Aura pergi bersamanya. Bukan pergi sendirian. Wajah Lily jadi cemas. Aura menggelengkan kepala. Ia tidak berbuat buruk padaku. Aura malu mengatakan pada Lily bahwa ia yang sudah kebaperan dengan perlakuan pria itu. Akan dirahasiakannya saja. Jadi, katanya dia mau meneleponku malam ini. Tapi sampai sekarang dia belum menelepon juga. Ucap Aura melirik jam dinding. Sudah pukul 9 malam. Mendengar perkataan Aura, Lily jadi tertawa geli. Aura kini baru merasakan posisinya saat itu. Mungkin dia sedang sibuk. Sabar ya. Lily menepuk bahu temannya. Apa dia tidak tertarik padaku ya? Tanya Aura yang jadi uringan tidak jelas. Sikap pria itu tadi seperti sangat tertarik padanya. Perlakuannya membuat hatinya berdesir. Jadi baper sendiri. Tapi ternyata itu pria itu cuma iseng saja padanya. Apa kau menyukainya? Tanya Lily penasaran. Temannya ini termasuk wanita yang tidak mudah jatuh cinta. Akan membiarkan perasaan muncul seiring berjalannya waktu. Tapi ini, agak berbeda. Tidak, sanggah Aura. Mana mungkin dia menyukai pria itu saat pertama bertemu. Aura, Lily tidak percaya. Ia sudah lama mengenal Aura.
Sering juga menemaninya saat kopi darat. Sikap Aura biasa dan terkesan cuek saat bertemu pria kenalannya dulu. Tapi yang ini, seperti menunggu. Lily jadi penasaran seperti apa pria itu. Aku tidak menyukainya Lily. Aura tetap menyanggah. Aku cuma tidak mengerti. Untuk apa dia bilang akan meneleponku nanti malam? Kalau itu cuma basa-basi. Lily terkekeh geli melihat temannya. Aura menyangkal tidak suka pria itu. Tapi wajahnya begitu sangat kecewa dan patah hati. Jelas sekali Aura naksir pria itu. Ra, coba saja kau yang menelepon dia duluan, saran Lily. Ia sedikit kasihan melihat temannya itu. Lily dapat merasakan kegalauan Aura. Seperti saat menunggu telepon dari Robbie. Ia ingin menghubungi Robbie tapi ditahan Aura. Dengan alasan harus pria itu yang menelepon duluan. Tidak bisa. Tolak Aura. Ia tidak mau melakukan hal itu. Bagaimanapun harus bisa menahan diri. Jangan sampai menghubungi pria itu duluan. Biarkan saja si Bara yang menghubunginya. Tapi, jika dia tidak menghubungiku bagaimana? Ronta Aura dalam hati. Ternyata beginilah yang dirasakan Lily saat itu. Galau tidak jelas. Atau kirim pesan saja. Ra, bilangnya begini, jadi neleponnya? Soalnya aku sudah mau tidur. Saran Lily kembali. Mungkin bisa memancing seperti itu. Aura menggeleng. Ia tidak setuju dengan saran Lily. Biarkan saja. Li, kalau dia tidak menghubungiku, ya sudahlah. Aura tidak mau berharap lagi. Ia membereskan piring dan membawa ke wastafel. Lalu mencucinya. Lily membersihkan meja makan. Sambil melihat Aura yang mencuci piring dengan wajah cemberut. Ting. Dengan tangan masih berbusa. Aura mengambil ponselnya. Hatinya berdebar. Debar. Mungkinkah itu pesan dari pria itu? Aura meletakkan kembali ponsel di meja. Dengan wajah kesal, ia melanjutkan cucian piringnya. Lily mengulum senyum, antara lucu dan kasihan. Pasti tadi bukan pesan dari pria itu, melainkan pesan dari operator. Aura sangat menantikan pesan dari pria yang baru ditemuinya itu. Ra, kau saja yang hubungi dia. Lily tetap menyarankan. Tidak. Kalian kan sering berkirim pesan selama ini. Tak apalah kau kirim pesan padanya. Tidak. Lily, sudahlah biarkan saja itu. Setelah selesai mencuci piring, Aura mengelap tangannya. Lalu menenggak air minum. Cucian piringnya hanya sedikit. Tapi rasanya ia sangat capek sekali. Suara ponsel pun berdering. Membuat mata Aura langsung tertuju pada ponselnya tersebut. Wajah yang tadinya cemberut kini tampak sudah tersenyum. Lily langsung mengerti pasti itu telepon yang ditunggu temannya itu. Yang membuat Aura galau tidak jelas. Sudah. Cepat angkat. Ucap Lily dan Aura pun mengangguk. Halo. Sepanjang perjalanan pulang, Bara terus mengumbar senyuman. Bayangan wajah Aura terus memenuhi kepalanya. Wajah yang cantik dan tampak menggemaskan baginya. Aura berbeda dari wanita lainnya. Bedanya karena wanita itu dapat mendebarkan hatinya. Bahkan debaran itu masih terasa sampai sekarang. Bara kini telah sampai rumah. Ia berjalan menuju kamarnya. Suara siulan dan senandung jelas terdengar. Papa dan Mama yang sedang duduk bersama menonton TV, melihat ke arah anaknya. Yang terlihat berbeda dari biasanya. Bara kenapa? Pak, tanya Mama merasa aneh. Bara tidak pernah masuk rumah sambil bersenandung seperti itu. Kesambet kali. Ma, jawab Papa secara gamblang. Mama yang kesal mencubit perut suaminya. Seenaknya mengatakan Bara kesambet. Jangan bicara sembarangan. Pa, Mama jadi sedikit kesal. Kalau nggak kesambet, mungkin si Bara lagi falling in love. Jawab Papa mengatakan kemungkinan yang lain. Ia mengelus perutnya yang dijapit wanita paling kejam di rumah ini.
Mama nampak berpikir. Bara jatuh cinta sama siapa? Kok tanya papa? Tanya Bara lah. Ma, papa menggeleng. Ia tidak tahu malah ditanya. Atau mungkin Bara dapat proyek baru atau proyeknya sudah selesai. Papa mengatakan kemungkinan yang lain. Mama mengangguk. Setuju dengan tebakan suaminya yang itu. Bara tidak mungkin sedang jatuh cinta. Palingan senang karena pekerjaan. Ya, karena keseharian putranya berkutat dengan pekerjaan. Pak, besok malam bilang sama Bara. Kita mau makan di luar. Terus nanti di sana, Bara akan kita temukan dengan anak temannya Mama. Bagaimana menurut Papa? Tanya Mama akan rencananya itu. Menjadikan alasan makan malam untuk perjodohan. Nanti ditinggalnya anak temannya Mama itu. Papa sedikit khawatir. Saat Bara sampai sana dan tidak bertemu mereka, malah bertemu dengan wanita yang akan dijodohkan. Putranya malah langsung pergi begitu saja meninggalkan wanita itu. Papa sudah membayangkan itu. Bara meninggalkan wanita yang akan dijodohkan itu begitu saja. Bukankah itu sangat kejam? Tapi ada kemungkinan putranya melakukan itu. Tidak mungkin, sanggah Mama. Bara tidak mungkin sekejam itu. Walaupun nanti Bara tidak suka, pasti akan duduk dan berbasa-basi sejenak. Tapi sebenarnya Mama berharap lebih. Bara akan menyukai anak temannya itu. Pokoknya Papa bilang sama Bara, besok malam kita makan bersama di luar. Biar dia besok tidak nginap di rumah Robi. Mama memberi titah pada suaminya. Baik, Ndoro. Papa dengan terpaksa menurut. Terserah istrinya lah. Ia sudah mengingatkan. Bara keluar dari kamar mandi setelah membersihkan diri. Ia menyisir rambutnya sejenak. Lalu meraih ponsel. Tadi sudah janji pada Aura akan menghubunginya. Sebagai pria sejati, ia harus menepati ucapannya. Astaga. Lowbat pula. Runtuk Bara jadi kesal. Di saat penting begini, ponselnya malah habis daya. Semalam ia lupa mencargernya. Sambil menunggu ponsel di charger, Bara berbaring di tempat tidur. Ia akan tidur setengah jam. Pasti baterai ponselnya sudah lumayan terisi. Waktu juga masih pukul 7 malam. Hampir jam 8 tidak apalah menelepon wanita yang baru ditemuinya tadi sore. Bara menguap lalu memejamkan matanya. Tak lama suara dengkuran pun terdengar. Aura, ucap Bara saat melihat seorang wanita berdiri di depan jendela. Melihat pemandangan di luar, hari ini hujan turun dengan derasnya. Wanita itu membalikkan badan, lalu tersenyum manis padanya. Dek, senyuman Aura membuat hati Bara berdebar. Bukan hanya berdebar saja. Bara merasakan tubuhnya mulai panas. Hujan turun. Seharusnya udara terasa dingin. Tapi udara di kamarnya ini terasa panas. Aura memakai pakaian kurang bahan yang membuat mata Bara menjadi menjelajah. Tubuh itu begitu putih, mulus dan sangat seksi pastinya. Kenapa kamu bisa ada di kamarku? Tanya Bara penasaran. Dari mana wanita itu masuk? Mengingat mereka baru bertemu. Ia juga ingat tadi mengantar Aura pulang. Bukan membawa ke kamarnya. Ini kan kamarku juga. Kamarmu. Bara tampak bingung melihat sekelilingnya. Ini kamarnya. Tapi kenapa Aura bilang ini kamarnya juga? Apa istrimu tidak boleh ada di kamarmu? Tanya Aura. Istri. Bara kaget mendengar perkataan Aura. Mengatakan istri. Kapan mereka menikah? Kapan? Iya suamiku. Jawab Aura yang membuat Bara sesak. Wanita cantik itu memanggilnya suamiku. Mata Bara terbelalak saat dengan sengaja Aura menaikkan roknya. Memperlihatkan sedikit segitiga berwarna pink. Pria itu makin sesak nafas. Kenapa kamu berpakaian seperti itu? Apa tidak kedinginan? Tanya Bara gugup.
ia mengalihkan pandangannya. Berdua dengan wanita cantik yang berpakaian seperti itu, membuat jiwa kelakiannya mulai bangkit. Rasanya ingin menerkamnya saja. Aura sangat meresahkan sekali. Apalagi, untuk menggodamu, ucap Aura sambil mengkedipkan sebelah matanya. Wanita itu tampak nakal saat ini. Astaga, Aura, ucap Bara kaget mendengar jawaban wanita itu. Memancing nalurinya saja. Aura berjalan ke arah Bara. Maju dan semakin maju. Dan Bara pun berjalan mundur. Aura, jangan mendekat. Bara mencoba menahan langkah Aura yang kian mendekatinya. Wanita itu tidak boleh memancingnya. Karena ia sudah pasti akan terpancing. Walau Aura bilang dia suaminya. Tapi Bara ingat. Mereka belum menikah dan baru sekali bertemu. Aku butuh kehangatanmu, suamiku. Dengan nada manja Aura berkata. Astaga, Aura sadarlah, ucap Bara yang tidak habis pikir. Wanita itu ternyata sangat nakal. Aura dengan menggigit bibir bawahnya terus maju melangkah. Akan menempel pada pria itu. Dan Bara makin memundurkan langkahnya. Mencoba untuk menghindar terlebih dahulu. Tapi jika sudah tidak bisa menghindar lagi, ya sudahlah. Pasrah jalan terbaik. Maju, maju, maju dan mundur. Mundur, mundur. Dan, bruk. Aduh, Bara memegangi pinggangnya. Ia jatuh dari tempat tidurnya. Bara mendudukkan diri di lantai. Sambil melihat sekelilingnya. Mencari Aura. Astaga, itu cuma mimpi. Runtuk Bara kesal. Ia bermimpi tentang Aura. Bermimpi digoda wanita itu. Bara melihat jam dinding. Sudah pukul 10 malam. Ia pun perlahan bangkit dan menuju kamar mandi. Mencuci muka sejenak lalu akan menelepon Aura. Niatnya tadi tidur cuma sebentar. Malah ketiduran. Gara menunggu ponselnya di charger. Dan ia malah bermimpi hal seperti itu. Bagaimana jika tadi mimpinya terus berlanjut? Apa ia dan Aura akan menyatu? Bara tersenyum tipis. Sedikit menyayangkan tidak berlanjut. Astaga, otakmu Bara. Runtuk Bara kesal. Malah kini otaknya memikirkan hal seperti itu. Bara mencuci muka dan juga kepalanya. Agar pikiran tentang mimpi tadi terhempas. Setelah keluar dari kamar mandi, Bara meraih ponselnya. Saat akan menelepon ia tampak berpikir sejenak. Hari sudah pukul 10 malam. Menelepon di jam segini apa tidak masalah. Takutnya mengganggu dan Aura sudah tidur. Tapi, Bara ingat akan janjinya. Jadi ia harus tetap menghubunginya sekarang juga. Jika tidak diangkat, pasti akan tertera di riwayat panggilannya. Jadi, ia tidak mengingkari janjinya. Bara pun menekan gambar gagang telepon di ponselnya. Lalu diarahkan ke telinganya. Halo. Jawab wanita itu dari seberang sana. Hati Bara terasa adem mendengar suara wanita itu. Suaranya menenangkan. Lagi apa, sayang? Tanya Bara tanpa sadar. Sayang. Aura jadi gugup mendengar pria itu tiba mengatakan sayang. Ini sekarang pendengarannya yang salah atau bagaimana? Kok makin berdebar? Apa? Tanya Bara bingung. Ia mendadak lupa tadi baru saja mengatakan apa. Apa yang sudah dikatakannya pada Aura. Aura juga ikutan bingung. Kamu kenapa belum tidur? Tanya Bara mengalihkan. Daripada mereka saja. Tidak akan siap sampai pagi menjelang. Aku belum ngantuk. Jawab Aura beralasan. Padahal ia sedang menunggu telepon pria itu. Apa besok kamu tidak masuk kerja? Tanya Bara kembali. Jika Aura besok masih libur, mungkin ia akan mengajaknya ketemu lagi. Bara berencana mengajak menonton atau jalan kemana gitu. Besok aku kerja, jawab Aura. Ia hanya izin sehari saja.
Sehari karena mau memastikan pekerjaan temannya itu. Oh, jawab Bara sedikit panjang. Sesaat keduanya saling diam. Bara bingung mau berkata apa dan ia malah mengingat mimpi yang meresahkan itu. Astaga! Bara segera menepis pikirannya. Bisanya ia memikirkan hal seperti itu. Pikirannya ini sangat menyesatkan sekali. Pikiran kotor dan penuh debu. Aura, apa kamu mau bertemu lagi denganku? Tanya Bara memastikan. Ia ingin bertemu Aura. Tapi bagaimana dengan wanita itu? Aura mengulum senyuman. Pria itu ingin bertemu dengannya. Boleh, jawab Aura. Senyuman Bara pun kian melebar. Aura ingin bertemu dengannya lagi. Bagaimana kalau kita ketemu hari Minggu ini? Tanya Bara. Hari Minggu mereka libur bekerja. Jadi bisa ketemunya dari pagi dan bersama seharian. Anggap saja seperti sedang berkencan. Membayangkan berkencan dengan Aura saja membuatnya senang. Baiklah, jam berapa? Tanya Aura. Hari Minggu ia bisa bertemu. Pagi, jawab Bara santai. Pagi, Aura memastikan. Pagi jam berapa? Iya, aku akan jemput kamu ke rumah jam 7 pagi. Jawab Bara. Semakin pagi semakin cepat bertemu dengan wanita itu. Apa? Aura kaget. Jam 7 pagi mau ke rumahnya? Kenapa pagi? Pagi sekali. Kenapa? Apa kelamaan ya? Biar aku datangnya jam 6 saja sampai rumah kamu, ucap Bara. Mungkin Aura ingin pagi bertemu dengannya. Wanita itu mungkin saja tidak sabar dan rindu padanya. Bukan begitu. Kenapa datangnya begitu pagi? Tanya Aura. Bara mau datang jam 6 pagi. Apa mau sekalian sarapan di rumahnya? Untuk ketemu kamulah. Jelas Bara, ia memang ingin bertemu wanita itu. Aku tidak sabar ketemu kamu. Blus. Wajah Aura mendadak merona. Ia kena gombalan pria itu. Kini ia meruntuki dirinya yang mudah baperan. Gombalan begitu saja membuatnya berdebar. Apa kepagian ya? Tanya Bara memastikan. Aura tak menjawab. Mungkin sedang berpikir. Iya, Aura mengangguk. Walau Bara tidak bisa melihatnya. Ya sudah, aku datangnya agak siangan saja. Ucap Bara kembali. Ya, agak siangan saja. Pagi aku masih sibuk. Ucap Aura. Pagi Aura harus beres rumah dulu. Belum lagi mencuci pakaian yang sudah menumpuk. Jika Bara datang pagi, ia tidak sempat mengerjakan itu semua. Aku akan jemput kamu jam 7:05, ucap Bara sambil menahan senyumnya. Mengerjai wanita cantik itu. Apaan sih, itu kan sama saja, ucap Aura sambil tertawa. Ia tidak bisa menahan tawanya. Cuma beda 5 menit, itu masih kepagian. Bara tersenyum mendengar suara tawa wanita itu. Sangat renyah sekali. Jadi ingin melihat wajahnya. Jadi kamu mau aku jemput jam berapa, Aura? Tanya Bara dengan suara lembutnya. Jam 10. Anya. Ucap Aura lalu membuang nafasnya pelan. Suara pria itu meresahkan. Baiklah, aku akan datang di jam 10 kurang 3 jam. Bagaimana? Tanya Bara lagi. Masih mengerjai Aura. Pria itu bingung mau membahas apa. Jadi begini saja percakapan mereka. Daripada kebanyakan diamnya. Oke, ucap Aura lalu tampak berpikir. Sepertinya ada yang aneh dari perkataan pria itu. Bukannya itu sama saja ya? Ucap Aura kesal menyadari maksud perkataan itu. Jam 10 kurang 3 jam bukankah itu sama saja jam 7 pagi? Haha, kini Bara yang gantian tertawa. Tak bisa menahan lagi. Aura sangat menggemaskan sekali. Suara kesalnya Aura saja menggemaskan. Bagaimana lagi saat melihatnya langsung? Mungkin Aura akan dimasukkannya dalam karung dan dibawanya pulang. Ya sudah.
Aku jemput jam 10. Bara akan datang di jam tersebut. Nggak ada kurang. Kurang ya? Aura menekankan. Pria itu semangat sekali pagi. Pagi mau bertemu. Bikin hatinya jadi tidak menentu. Iya. Jam 10 tepat. Tegas Bara. Jam 10 masih pagi. Masih panjang waktu sampai malam menjelang. Jam 10 ya. Aura masih juga menekankan. Iya bawel. Ledek Bara akhirnya. Wanita itu masih meragukannya. Siapa yang bawel? Kamulah. Bara membayangkan wajah cemberut Aura. Pasti sangat lucu. Bersambung dulu ya teman-teman.